Gambar yang diambil oleh juru kamera Kompas TV memperlihatkan proses atau upaya pemadaman bangunan Museum Nasional yang terbakar. Informasi yang kami terima, bangunan Museum Nasional di bagian belakang ini tepatnya terlihat api sejak pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pasca kebakaran terpantau sudah ada kurang lebih 8 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api dan sekitar 30 personel hingga kini diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar dengan cepat, saudara. Bangunan Museum Nasional ini terpantau mengalami kebakaran pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagian belakang, atap dan bangunan ambruk. Yang Anda saksikan saat ini adalah upaya pemadaman terutama di bagian belakang bangunan Museum Nasional, di mana ada beberapa bagian bangunan yang runtuh. Ini tentu mempersulit proses pemadaman dan juga proses evakuasi barang-barang berharga yang berada di dalam Museum Nasional atau yang kerap disebut dengan Museum Gajah, saudara. Belum diketahui secara pasti sumber titik api ataupun penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan Museum Nasional malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan api dan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang saat ini berada di lokasi menegaskan bahwa upaya pemadaman terus dilakukan. Meski demikian, jalanan di sekitar area Museum Nasional ini disteril karena api terus membesar, saudara, terutama di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di bagian belakang di mana yang Anda saksikan saat ini di layar televisi Anda melihat bagian bangunan atau bagian atap dari Museum Gajah ini ambruk pasca kebakaran. Saat ini area Jalan Medan Merdeka dan juga Jalan Abdul Muiz di sekitar area Museum Nasional ini kemudian ditutup, tidak boleh ada kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas karena difokuskan untuk lalu lalang mobil pemadam kebakaran. Informasi yang kami terima juga dari jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang saat ini berada di lokasi mengatakan bahwa ada pula ambulans yang disiagakan selama proses pemadaman. Anda bisa saksikan di layar sebelah kanan Anda, saudara, betapa kobaran api ini begitu besar hingga terlihat jelas bahkan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga Jalan Abdul Muiz ini di belakang ya tepatnya ya. Jalanan sudah disterilkan, warga sekitar pun dilarang untuk mendekati karena api juga begitu besar dan agar tidak mengganggu proses pemadaman. Kobaran api ini terus membakar Gedung A, Museum Nasional. 7 mobil pemadam dengan 21 personel. Informasinya bahkan sudah lebih 30 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran, saudara, terus berjibaku untuk menjinakkan besarnya kobaran api yang membakar Museum Nasional, tepatnya di Gedung A. Yang Anda saksikan saat ini adalah upaya pemadaman pasca ambruknya atap dan bagian bangunan Gedung A, Museum Nasional. Beberapa bagian atap bahkan terlihat masih ambruk pasca kebakaran melanda sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat, saudara. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak museum dan juga dari jurnalis Kompas TV yang saat ini akan melaporkan untuk Anda. Sudah ada Jonah Hamonangan yang berada di lokasi. Selamat malam, Jonah. Jonah, informasi atau perkembangan apa yang bisa Anda kabarkan kepada kami terkait dengan upaya pemadaman bagian belakang Museum Nasional yang terbakar hingga atapnya ambruk ini? Ini dia, saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Jadi saat ini posisi saya itu persis berada di belakang Museum Nasional. Nah,
untuk akses masuknya pun itu lewat di jalan samping. Kalau Nitya ingat itu di sampingnya akses di kantor Kementerian Kominfo. Jadi memang di belakang ini banyak sekali mobil pemadam. Kami melihat tadi sudah ada 4 mobil pemadam, di mana mobil pemadam ini berasal dari Damkar Jakarta Pusat. Nah, terkait dengan proses pemadaman ini, tadi saya sempat menanyakan ke petugas terkait dengan penyebab awal kebakaran, tapi dari petugas belum ada satupun yang mau menjelaskan terkait dengan penyebab kebakaran, dikarenakan memang proses pemadaman masih berlangsung. Tadi sempat menanyakan apakah ini ada korsleting ataupun ada penyebab lain, dari petugas masih enggan untuk menjelaskan. Tapi kalau kita lihat terkait dengan proses pemadaman ini, masih terlihat kalau Anda lihat dari kaca ini api. Nah, untuk proses pemadaman ini memang tidak mudah, dikarenakan memang petugas harus ekstra cermat, dikarenakan memang bangunannya ini seperti bangunan ya sebenarnya bukan bangunan struktur baru ya, jadi bangunan-bangunan lama, jadi rentan rapuh atau rentan terkena puing. Nah, terkait dengan proses yang sudah berlangsung ini, kami tadi juga sempat menanyakan kenapa tidak menggunakan tangga atau apapun, tapi jadi salah satu kesulitan adalah dikarenakan lokasinya berada di tengah. Nah, aksi inilah yang menyebabkan maka petugas menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan selang dan maju ke tengah. Memang proses ini membutuhkan waktu, proses pemadaman hingga nanti tinggal ke titik sudah cukup hingga nanti ada proses pendinginan. Nah, kalau untuk petugas yang kami lihat ini sangat banyak. Untuk yang berada di dalam ini kurang lebih ada mungkin 15 sampai 20, dan mereka sendiri pun terus melakukan pemadaman atau penyiraman air. Sedangkan untuk di belakang saya ini mobil pemadam ini terus berdatangan untuk melakukan proses dari pemadaman. Nah, kalau Anda lihat di layar kaca, ini ada bangunan yang rubuh seperti kerangka itu. Nah, ini mungkin yang sudah terkena dari dampak dari kebakaran itu sendiri. Jadi memang, nah ini sekarang Anda lihat dari pihak kepolisian. Nah, ini sudah mulai diminta untuk steril dari pihak kepolisian, dari Polres Jakarta Pusat, dikarenakan memang kalau kita lihat status dari Museum Nasional ini banyak sekali menyimpan barang-barang yang cukup strategis atau menyimpan sejarah. Nah, itulah menjadi sebab kenapa Museum Nasional ini dijaga cukup ketat, khususnya terkait dengan kebakaran. Tidak hanya yang berada di belakang, tapi juga berada di depan. Memang dikarenakan banyak sekali barang-barang artefak atau barang-barang dari purbakala yang menyimpan banyak sekali sejarah. Jadi memang terkait dengan kebakaran ini, tempat ini cukup dijaga sampai nanti proses pemadaman selesai dan nanti akan dilanjut dengan dinamakan dengan proses berikutnya. Jadi kalau kita lihat saat ini masih berlangsung proses penyiraman, proses yang berada di tengah atau kebakaran, dan ini mungkin akan terus mungkin kurang lebih sekitar sampai 4-5 jam. Nah, tadi untuk awal mula tadi dari warga mengatakan sekitar 20.15 atau iya sekitar 20.15, dan sekarang kalau kita lihat ini sudah hampir memasuki pukul 9. Jadi memang untuk proses ini masih terus berlangsung dan akan terus dilaksanakan, khususnya terkait dengan proses pemadaman ini. Nitya? Ya, kalau Anda katakan memang proses pemadaman ini nampaknya semakin serius karena api begitu cepat membesar. Ada berapa tim pemadam kebakaran yang dikerahkan dan apa upaya untuk kemudian mensterilkan area di sekitar Museum Gajah ini yang tentu kita tidak ingin bahwa ada dampak lain? Ini ya, untuk pemadam yang dikerahkan, dari yang saya lihat saja ya, mungkin secara visual yang ada di halaman belakang ini ada 5 kendaraan. Nah, tadi saya sempat dari depan itu ada mungkin sekitar 3 kendaraan, tapi ini akan terus bertambah dikarenakan kami merasakan mobil pemadam terus berdatangan. Nah, untuk upaya dari pengamanan atau upaya untuk sterilisasi dikarenakan Museum Nasional ini menyimpan barang-barang seperti artefak atau mungkin barang-barang sejarah, kami melihat ini cukup banyak sekarang petugas yang datang, tidak hanya dari pihak kepolisian, tapi juga dari Satpol PP dan juga dari Damkar juga melakukan perimeter pengamanan. Dikarenakan banyak sekali warga yang ingin masuk dan ingin ke tempat kita, sekedar untuk mengambil gambar atau video, dan ini sebenarnya juga menyulitkan para petugas ya untuk melakukan mungkin menjaga atau mensterilisasi. Tapi sekarang sudah cukup rapi, dalam artian adalah tidak terlalu banyak seperti tadi, banyak sekali warga yang ingin mengambil foto atau video, dan ini cukup menyulitkan. Jadi memang terkait dengan proses pemadaman masih berlangsung, dan kalau kita lihat ini
dari pipa yang ada. Dan ini juga mungkin akan terus ditambah dengan pengambilan air ya, mungkin dari air yang ada, mungkin dari sumber yang ada di Museum Nasional. Nah, untuk listrik sudah dimatikan, dikarenakan memang ini dalam rangka untuk safety atau mencegah ada upaya seperti korsleting atau upaya dari penyebaran. Jadi memang saat ini situasi di museum ini untuk cahaya ini memang cukup terbatas. Jadi cahaya ini lebih kepada mungkin dari gedung sekitar ataupun cahaya yang disediakan khususnya oleh dari pihak damkar sendiri. Nah, untuk proses kalau kita lihat ini untuk petugas kami tidak bisa terlalu dekat karena kan ini sudah batas yang paling aman untuk pengambilan gambar dan memang petugas sudah mengimbau seperti itu. Jadi ada petugas yang melakukan pemadaman yang berada mungkin 50 meter yang ada di depan saya, sedangkan yang mungkin yang 10 meter kalau Anda melihat ini mungkin sudah melakukan identifikasi atau sudah melakukan mungkin pengecekan secara visual mungkin dari bangunan atau struktur pasca terkena dampak kebakaran ini. Nah, ini juga kami juga ingin mengetahui terkait dengan dampak kebakaran ini, apakah ada mungkin benda-benda sejarah atau mungkin ada artefak yang terkena dikarenakan monumen ini menyimpan sekali banyak benda-benda yang secara historis adalah kumpulan, tepatnya menjadi kumpulan bagaimana sejarah, tidak hanya sejarah kolonial tapi juga bagaimana mungkin seperti ya benda-benda yang merupakan ya benda-benda yang cukup bersejarah. Jadi memang kami masih terus berusaha untuk mengetahui terkait dengan apakah kerugian ini juga berdampak terhadap benda bersejarah. Jadi untuk proses pemadaman masih terus berlangsung dan petugas juga sampai saat ini belum mau mengkonfirmasi terkait dengan penyebab awal apakah ini korsleting ataupun ada dampak lain. Apalagi kalau kita lihat ini masih dalam proses pembangunan di gedung baru. Apakah mungkin ada dampak dari pembangunan atau tidak, kami masih belum tahu dan petugas masih belum mau berbicara dan masih menunggu dari pihak berwajib untuk bisa mengkonfirmasi terkait dengan penyebab awal khususnya kebakaran di Museum Nasional ini. Oke, Jona, jadi ini mengonfirmasi saja bahwa sebenarnya jadi akses untuk kemudian petugas pemadam kebakaran memadamkan api ini hanya dari akses pintu belakang ya? Ya, ini dia. Jadi untuk pintu depan sama sekali tidak bisa. Pantauan kami tadi dari polisi, Satpol PP itu sudah melakukan sterilisasi penyekatan. Jadi akses kami ini dari belakang dan ini sudah mulai kami diminta untuk keluar. Jadi dalam rangka untuk sterilisasi. Jadi ya tadi kami juga ini baru saja kami diminta untuk pindah untuk sterilisasi dengan alasan untuk jangan sampai mengganggu proses damkar dalam rangka proses pemadaman. Jadi ini oke, kami sudah mulai mundur. Kami dari rekan media sudah mulai diminta untuk mundur. Jadi tempat kami ini, nah ini persis di halaman belakang gedung baru di Museum Nasional. Jadi ini kami sudah mulai diminta untuk mundur dalam rangka untuk membantu. Ayo silakan. Oke. Iya Pak. Jangan aja Pak. Oke. Saya udah pelan-pelan. Baik, nampaknya memang saudara jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan saat ini dan juga tim liputan Kompas TV diminta untuk sedikit menjauh dari area belakang Gedung A Museum Nasional karena memang api semakin membesar. Anda bisa lihat di layar televisi bahwa upaya pemadaman ini terus dilakukan. Namun api berkobar begitu besar dan begitu cepat merambat ke area bangunan lain. Informasi terakhir yang kami terima, bangunan Gedung A ini, Gedung A Museum Nasional ini sebenarnya tengah direnovasi. Sehingga membuka kemudian banyak pertanyaan, apa yang menjadi penyebab utama dari kebakaran yang melanda Gedung A Museum Nasional atau yang kerap disebut dengan Museum Gajah ini, saudara. Kami akan kembali untuk bergabung bersama jurnalis Kompas TV, namun setelah jeda yang berikut ini, saudara.